Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan penting buat kita berdua ya. Lumayan ada relate-nya lah dengan kita berdua. Karena kita berdua suka fitness dan suka nge-gym. Dan yang berhubungan dengan fitness dan gym itu adalah suplemen dan juga food ya, suplemen. Nah, ini ada berita baru. Eh, Mungkin banyak yang udah tahu ya kalau nonton di TikTok, kalau ngikutin TikTok atau kayak Instagram gitu. Jadi ini ada satu orang, ini kayak semacam apa ya, influencer fitness atau selebgram fitness dan juga orang yang juga kerja. Dia kayak kalau nggak salah punya kayak beberapa produk makanan, habis itu juga kayak punya, kalau nggak salah punya kayak tempat gym atau gimana gitu ya. Namanya Canggih Fitness. Nah dia itu backgroundnya ya, background ceritanya dia ngetes beberapa produk suplemen lokal. Whey dites di laboratorium dan dilihat kecocokan kandungannya dengan nutrition fact-nya. Nah, karena kan banyak memang keluar beberapa suplemen lokal, merek-merek lokal dalam beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir inilah terutama. Itu kayak banyak banget keluar merek-merek lokal yang maklon-maklon gitu ya, Dek ya. Ya, betul. Nah, cuma harganya murah. Jadi mereka ngambil pasar suplemen-suplemen yang biasa kita coba bisa beli dari luar negeri kan, kayak whey, habis itu kayak kreatin, kayak pre-workout atau kayak BCAA, eh, macam-macam lah yang kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi harganya murah. Mungkin karena satu, kalau dari luar negeri pajaknya besar ya. Ah, Kalau dari luar mm, negeri. Terus kalau dari di sini mungkin lebih murah karena mungkin ngambilnya bahan mentah gitu ya, atau gimana. Nah, tenaga pokoknya kerja. tenaga kerja habis itu ya cuma nggak tetap nggak bisa murah banget karena ada kayak base harga dasarnya bahannya kan tetap juga segitu gitu loh. Nah, tapi memang ada beberapa merek itu harganya ngawur sekali, murah sekali gitu loh. Dibandingkan bahkan beberapa merek lokal lainnya, ya kan? Hmm, Nah, mungkin ini yang menyebabkan dia kayak, wah kok bisa murah banget ya, bingung skeptis kan? ya. Ya orang-orang bingung kan? Kita juga sebenarnya udah lama ya ngebahas kok bisa murah sekali, ini memang bener apa enggak gitu kan, apalagi rasanya enak banget gitu ya deh ya. Ya. Nah jadi ini kita langsung lihat aja, dia jadi ngupload di Instagram, ini langsung ke hasil laboratoriumnya. Ini si udah ya, Canggih Fit, overclaim nutrition facts suplemen fitness lokal masih terus terjadi. Jadi ini memang udah kayak fenomena yang udah sering terjadi sebenarnya, cuma nggak ada orang yang kayak bener-bener niat yang langsung masukin ke lab. Tes ya. Nggak ke lab habis itu kayak nunjukin kayak nih nutrition fact-nya ternyata nggak sesuai gitu kan, nggak sebanyak sebanyak itu orang yang lakukan. Saya dan beberapa kawan sesama pengusaha di industri fitness yang benar-benar cinta sama olahraga ini selalu memonitor perkembangan industri ini. Bisa dibilang kita ini idealis banget deh. Jika ada pembisnis yang nakal, palsu nutrition fact, jualan barang palsu, pasti kita ini akan speak up untuk mengedukasi agar bisa terjadi keseimbangan informasi. Hmm, Walaupun akan bersitegang dengan teman sendiri, karena ya memang industri fitness ini pemainnya itu aja. Orang. Tapi nggak apa-apa lah kalau dia tipu-tipu terus, saya juga nggak mau berteman sama dia. Benar, bentar ya, kok cek dulu, biar urutannya ketahuan. Jadi ini yang slide pertama. Tujuan saya membahas permasalahan ini bukan untuk menyerang pribadi, semua bertujuan untuk mengedukasi agar produsen suplemen fitness lokal yang nakal bisa berubah guna terjadinya kemajuan industri fitness Indonesia. Terus yang tadi, terus ini langsung hasil tesnya. Ini ya, tesnya resultnya 36%, total sugarnya 4,5%, karbohidratnya 53%. Jadi kalau kalau kita Mantap. kalau kita tahu ya, misalnya satu scoop itu ini dia per 100 gram sih. Berarti kalau kita dari nutrition fact whey biasanya, biasa karbohidrat itu paling 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 maksimal 10% harusnya. Hmm, Kayak proteinnya sekitar 80%-an biasanya. Terus sisanya fat gitu kan. Nih, ada tulisannya, Pak.
Kami baru melakukan random testing untuk mengetahui kebenaran produk yang baru beredar di pasaran dan ternyata hasil nutrition fact-nya sangat memprihatinkan. Sangat tidak sesuai. Protein yang diklaim sebesar 25 gram per 30 gram, nah itu berarti berapa persen tuh? 25 per 30, 90 persenan, mungkin 85 persenan lah mungkin. Sedangkan Ya, hasil 80. sedangkan hasil labnya protein per servingnya tidak sampai 13 gram. Jadi cuma setengah daripada klaimnya ya. Nih, jika ada pertanyaan kenapa nggak di-share mereknya, kita masih memberikan kesempatan buat brand atau produsen tersebut untuk berbenah. Karena postingan ini dibuat untuk mengedukasi guna terciptanya kemajuan industri fitness Indonesia, tempat kita untuk berprestasi, mencari nafkah, dan mencari sehat. Bukan untuk menjatuhkan sebuah brand. Jadi dia kasih clue tapi nih. Clue-nya adalah harga yang tidak masuk akal. Karena sejatinya semua produk bahan baku, ini yang kita bahas tadi ya deh. Bahan baku whey, protein, dan BCAA adalah import. Maksudnya bisa didapatkan dari luar negeri. Di Indonesia belum ada yang produksi. Mm-mm. Itu udah ketebak ya harganya berarti kira-kira harga Ya, bahan harga bakunya. base-nya kita nggak mungkin di bawah ini. Karena kalau sampai di bawah ini, berarti barangnya Dapatnya dari palsu. mana? Ya, dari mana barangnya? Dapatnya dari mana? Harga sama rata, di luar tinggal dipilih kualitasnya saja. Jadi tidak ada suplemen murah, bahkan paling murah itu bagus. Maksudnya di Indonesia ya. Mm-mm. Kalian bisa buktikan omongan saya dan silahkan random testing sendiri. Maksudnya random testing ini kita bisa bawa merek-merek suplemen bawa ke laboratorium. Random testing di Lab Kesda, Laboratorium Kesehatan Daerah. Untuk cek kandungan karbohidrat, protein, lemak total di Nutrition Fact itu murah. Hanya 400.000 per sampling. Jika kamu bilang saya nyinyir dan ini hasil untuk persaingan, berarti kamu tolol. Suka sama produk dan atletnya boleh, tapi bego jangan. Jadi silahkan cek suplemen yang kamu dewa-dewakan itu, harganya nggak seberapa daripada kamu beli dan minum suplemen, yang kamu dapat hanya sugesti iklan. Karbo. Hmm. Ya, placebo ya, placebo. Mending ngeluarin duit 400.000 satu kali, tapi kamu tahu kualitas produk suplemen kamu. Ya maksudnya mungkin kalau kokoh sih mending kayak real food ya. Oke. Mm-mm. Nah, ini ada lagi belum selesai. Kami masih megang beberapa nutrition facts dari beberapa produk dan brand lain yang tidak sesuai bahkan ngawur. Jika ingin menjual produk lokal asal isinya sesuai dan tidak overclaim pasti gak masalah. Jadi untuk semua produsen suplemen yang masih overclaim tolong berbenah. Bahkan ada yang mengklaim isolate bisa bikin kurus tapi ketika tes lab isinya karbonya sangat tinggi. Oke, ini. Nah terus kemudian ini ada satu merek yang ngasih story di TikToknya. Bentar. Tapi gini, kembali ya kita nggak bisa menuduh salah satu. Jadi kita juga tidak tidak tahu pasti yang dimaksud mana ini. Kecuali kita memegang bukti yang kita ambil langsung dari pabriknya, bukan dari seller, bukan dari mana, bukan ya. Kita Eh, datang kutuk 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 ke pabriknya, kita ambil. Kan soalnya pasti produsen ngomong, oh belum tentu itu barang saya asli, ya kan? Ya, 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 ya. Pokoknya gini nih. Ini ada kayak laporannya. Hai Rimba, Rimba Friends. Menanggapi isu simpang siur. Ini kita tidak bilang di merek ini ya. Ini cuman dia ngasih eh, Dia ngasih memberikan statement sendiri. statement sendiri ya, statement independen. Menanggapi isu simpang siur yang beredar, perlu diketahui proses pembuatan produk Rimba Life Manufacturing sudah dilakukan dengan standar BPOM dan kaedah fatwa MUI dalam kurung halal. Benar, sudah BPOM. Tapi BPOM dan obat keracunan. Aduh. Ya. Maka izinkan kami selaku brand pusat dan pihak produsen melakukan klarifikasi sebagai berikut. Hasil uji lab yang beredar tidak bisa dijamin keaslian dan validasinya. Betul, kayak yang Dedek bilang tadi. Di mana kami tidak tahu apakah sampel yang dipakai benar diambil dari kemasan Rimba Life, apakah jenis produk yang diuji itu kondisi baik, utuh, tersegel, dan dijamin higienisannya, apakah jenis metode pengujiannya. Oke. Selain itu, langkah yang kami lakukan, kami juga berusaha melakukan untuk berkomunikasi dengan laboratorium terkait. Perlu diketahui hasil uji lab yang beredar tidak memiliki nama produk dan nama penguji. Jadi harap kami tidak terpancing dengan opini sepihak. Ya benar sih. Jadi ini dia melakukan statement independen ya, nggak ada hubungannya. Cuma mungkin karena banyak orang yang mengkait-kaitkan dengan merek tersebut, jadinya kayak apakah merek ini gitu kan? Karena harganya murah, ya kan? Nah, kemudian si
Canggih Fit ini juga mengeluarkan statement lagi yang berhubungan dengan si Rimba Life nih. Nih, jadi kan tadi yang eh, statement independennya ya, terus si Canggih tulis, terima kasih banyak Rimba Life sudah melakukan klarifikasi. Postingan saya kemarin hanya untuk mengajak semua pengusaha suplemen fitness untuk berbenah agar sama-sama lebih baik ke depannya demi kemajuan industri fitness Indonesia. Saya sangat mengapresiasi dan mengundang pihak Rimba Life untuk melakukan random sampling test bersama agar terhindar dari opini liar postingan saya sebelum seperti yang saya lampirkan di keterangan klarifikasi tersebut. Kemudian, ya, surat undangan terbuka untuk Rimba Life ID perihal random testing produk whey protein. Hari Selasa 27 Desember 2022, bentar lagi ya, jam 10 pagi, lokasi Ruko Komersial Park 2.2 Jalan Harapan Indah nomor 17, Bekasi. Saya akan menyiapkan produk yang secara acak kami beli dari seller yang berbeda dengan keadaan yang masih tersegel dan juga menghadirkan 5 orang saksi dari pemakai rimba whey protein serta aparat kepolisian, wow, dari Polda Metro Jaya serta turut menghadirkan wartawan media elektronik guna menjaga netralitas. Kalau gini gimana menurut Dede? Nggak apa-apa sih kalau mau kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti dia bilang dari pihak produsen, saya nggak sebut yang itu ya, dari Rimba Live-nya nggak. Maksudnya kalau dari pihak produsen yang bawa sampelnya mereka untuk uji sampel, ya enak dong jadinya. Iya makanya kalau misalnya kayak dari seller yang sudah menjual Sudah beberapa jualan ratus, beberapa ribu produk Rimbalev kan harusnya kayak berarti kan ini kayak yang memang barangnya dia. Terus distribusi kan besar kan, beberapa kan. Ah, distributor besar gitu kan. Jadi beberapa juga ya kalau misalnya miring beberapa persen kayak sampai 5% gitu kayaknya nggak masalah harusnya ya. Kalau sesuai hmm. nutrition fact-nya. Nah, kalau Koko juga setuju sih kalau kayak gini lebih fair. Karena kalau dari pabriknya langsung ya otomatis pasti benar, ya kan? Sama aja kayak pas waktu sidak dari pihak Bepom. dari sebuah institusi ya pasti bagus gitu loh Iya, hasilnya ya iya, kan. iya. Kemudian, nah, tujuan saya melakukan undangan terbuka adalah membuktikan isi dari produk Rimbalife.id yang diklaim sesuai dengan labelnya. Dan jika hasilnya terbukti sesuai label kemasan, saya bersedia menjadi reseller Rimbalife ID bahkan distributor untuk membantu memasarkan produknya. Dan keuntungan untuk Rimba Life ID sendiri ketika isinya sesuai label, pihak Rimba Life akan mendapatkan promosi yang masif dengan kebenaran uji laboratorium sudah disaksikan oleh petugas yang berwenang, para fitness mania, dan wartawan dari media elektronik. Ini sih kayak, wah, ini kalau dia nggak, ya bentar, kita selesaikan dulu. Sebenarnya serba salah sih, dia terima salah nggak terima salah nih, Iya, makanya. ya kan. Dan sebagai warga negara, saya menggunakan hak saya sebagai konsumen sebagai bagaimana berbunyi Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Oke, jadi menarik sekali ya drama ini. Menurut Koko sih menarik sih. Dan Koko senang. Dan Koko senang sekali. Menurut Dede gimana? Hmm. eh ini agak 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 OOT sedikit ya. Menurut saya, berhubung kemarin sudah ketok palu RKUHP, di situ dijelaskan bahwa pasal pencemaran nama baik atas melalui UU ITE itu dihapuskan. Oke, bagus dong. Sehingga iya, sehingga konsumen bisa bersuara dan dengan dilindungi oleh pasar perlindungan konsumen. Jadi saya rasa nggak apa-apa untuk bersuara sih, karena konsumen juga berhak untuk perlindungan kan, Hmm. agar produsen juga bisa lebih berbenah. Kan fungsinya, tujuannya etiketnya bukan buat merusak, tapi untuk menghancurkan dan menjatuhkan, tapi ya untuk saling berbenah gitu loh, Dan kayaknya. Jadi dan menurut saya dan buat terusin aja. kepada produsen yang memang benar-benar jujur, yang selama ini rugi karena harganya kemahalan dibandingkan mereka yang nggak bermain jujur, lebih untung. Produsen yang benar untung. Yang jujur untung. Konsumen jauh lebih untung lagi karena konsumen dapat barang sesuai dengan yang dibeli, yang dipasarkan gitu loh, dijanjikan. Ya, ya betul. Tapi ya itu betul kok. Cuman sebenarnya di satu sisi sih memang saya juga nggak bisa 100% menyalahkan produsen. Karena kadang-kadang produsen itu cuma memberikan apa yang diminta oleh konsumen. Yang murah. Ya, tipikal konsumen Indonesia sih kebanyakan price sensitif banget gitu loh. Jadi ya Ya. memang gimana ya? Kadang regulator harus harus memang bisa lebih mainnya
eh, sama tinggi sama rendah gitu loh. Jadi jangan menyasar salah satu pihak, yang lainnya dibiarin. Jadinya kan nggak sama tinggi sama rendah. Akhirnya produsen ya banting-bantingan ngasih apa aja yang dimintain oleh pasar gitu. Saya bisa ngerti sih kenapa kadang-kadang produsen bisa kayak gitu. Ya karena ada Tapi ya demand memang ya. produsen betul. Ini juga sebenarnya masukan untuk pembuat kebijakan sih, regulator Hmm, hmm. kayak gitu. Dan buat kalau kalau Koko dari pihak konsumen sebenarnya kayak kita berdua kan sebenarnya kita udah tahu sebenarnya. Betul, ha. Koko sudah Kalau pernah saya bilang juga kan, udah tahu. Mm-mm, kan Koko sudah pernah bilang kayak whey yang biasa kita minum misalnya contoh, boleh sebutkan nggak ya? mm-mm, Master Whey. mm-mm. Itu kan Koko sudah bilang ini terlalu manis deh. Ya, Kayak ya betul. ini Rasanya kayak es krim. ini kayak kayak pop ice deh rasanya. Iya, iya, iya. Kayak gula Rasanya it's too good to be true. dan Cuman ya nggak tahu ya. pabriknya di Sidoarjo. Kalau kita baca di kemasannya, ya itu juga kita nggak tahu ya. Kita nggak bilang mereka curang atau apa atau nggak sesuai nutrition fact. Cuma itu mencurigakan. Ya. Jadi kalaupun dan selama ini Koko pembeli setia Master Whey Iya, 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 saya juga. dan kita udah beli Soalnya enak rasanya. ya dan Koko sudah beli mungkin sekitar 3-4 bungkus 11 lb berarti sudah 44 lb Koko beli 20 kilo. Ya, ya rasanya tuh enak memang. Nah, Itu dan yang agak-agak kayak enak ya. ya tapi Koko beli bukan jadi Koko Seperti kayak tapi kan seperti gula ya. ya, cuma kan kita beli kayak udah kayak sudahlah, mungkin Karena kayaknya kita males. udah tahu gitu loh. Kita Ya, nggak merasa di betray karena kita udah tahu. ya, cuma mungkin Koko mikir lagi sih sekarang kalau udah ada jelas satu ini. Jadi kayak mungkin mending beli yang agak mahal tapi lebih terjamin atau sekalian belinya makan real food aja. Kalau buat semua orang-orang fitness ya yang benar-benar serius dan sayang uang, kalian jauh lebih mending beli ayam atau mending lebih putih telur, ya kan? Itu jelas value for money-nya udah pasti nggak mungkin salah gitu loh. Karena belum ada telur palsu ataupun ayam palsu setahu Kokoh di Indonesia. Kalau di Cina kayaknya ada. Uh, Beras palsu aja ada di nggak Cina. tahu. Nah, jadi kalau kalian benar-benar serius sama badan atau fitness atau tujuan kalian ya, ya real food nggak mungkin salah. Tapi kalau memang mau yang manis atau memang mau yang gampang diminum, ya baru pilihannya ke whey. Tapi balik lagi kalau whey-nya terlalu murah, ya inilah yang terjadi. Iya kan? Mm-mm. Kalau menurut Dede yang masalah tadi diundang buat cek produk sampling itu gimana? Ya mereka maju kena mundur kena sih itu. Mereka mau maju pun bisa bisa hasil berbalik kalau memang benar ya. Good, good, good. Saya nanti beli. Kalau misalnya kalau misalnya hasilnya bagus, kalau misalnya hasilnya nggak bagus ya 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 gimana. Terus kalau misalnya dia nggak datang juga ya gimana, berarti no answer is also an answer. Ya, iya, iya, Apa iya. Emily in Serem, Paris ya. Ya, serem, no answer serem. also an answer gitu. Ya, serem banget sih kayak si Canggih Fit ini luar biasa sih dan jadi viral banget soalnya buat kalangan Iya, orang fitness ya. saya jujur nggak tahu sih merek ini, tapi ya itu. Viralnya di TikTok deh. Jadi kayak Oh. influencer-influencer TikTok fitness itu banyak banget yang promosiin Life. Mm-mm. Dan harganya Ini murah memang. sebenarnya masukan, masukan juga memang untuk para regulator, karena gimana ya, jangan sampai antara konsumen sama produsen itu ditubrukkan gitu loh. Regulator tuh harus menjadi penengah seharusnya. Ya, ya konsumen harus lebih pintar sih. Kita nggak bisa ngarepin regulator, tapi memang regulator harus bisa. Cuman ya pada kenyataannya, kalau kau mau tambahin, banyak yang meninggal juga kemarin Hmm. gara-gara obat. Itu obat loh, yang Ya, ya sangat-sangat betul. penting loh. Obat anak, bayi. Kayak itu bener-bener kayak, aduh, kalau mau salah jangan yang itu deh. Ternyata salah juga kan. Mm-mm. Apalagi cuma suplemen. Eh, Menurut Koko jadi kayak, ya what to Terus expect. buat para konsumen juga harus lebih pintar. Kadang-kadang influencer-influencer juga kalau mempromosikan sesuatu bukan karena itu bagus, Tapi karena dapat bisa duit. juga karena yang bagus kayak gitu loh ya. Harus pinter gitu loh jadi Iya, orang. iya, Jangan iya. kayak oh katanya si ini itu bagus, kayak thinking dulu gitu loh. Saya sampai Wal- nggak habis thinking. Walaupun kita nggak bisa nyalakan influencernya memang karena sudah BPOM. Influencer cuma bisa Iya betul. influencer cuma bisa sampai kayak udah di BPOM belum.
Habis itu coba Iya, beberapa iya. hari atau coba berapa lama. Betul. Kalau nggak ada kayak efek samping gimana, coba ya udah. Karena Koko juga ada dapat kan beberapa kayak eh, buat Maksudnya coba-coba jangan langsung produk. kemakan gitu loh. Karena oh katanya si ini yang terkenal itu begini, kayak langsung diterima aja ya. Jangan kayak gitu juga. Jadi orang agak pinter dikit gitu. Ya, kecuali punya kita. Jadi kayak ya itu sih. Tapi menarik nih gimana kelanjutannya. Eh, Maju salah, mundur salah, rimba live, ya kan? Kalau nggak maju berarti ada sesuatu. Kalau maju, berani maju, ya hebat. Koko bakal beli, bakal stok Koko. Iya, saya juga beli sih. Karena Harganya murah. saya tadi cek sih dikit-dikit. Tapi murah ya memang ya. Murah. Maksudnya nggak bilang murah sih. Untuk level itu kayak oke gitu loh, murah gitu loh. Karena Koko tahu yang kayak beberapa merek tuh kayak Evolin atau kayak Fitlife tuh lebih agak sedikit lebih mahal. Apalagi yang kayak Fitlife lebih mahal gitu loh. Jadi kayak, wah ini kalau yang ini beneran sih oke. Tapi Koko memang dari awal memang nggak pernah kayak ngeharusin orang kalau buat fitness ya. Kayak suplemen tuh cuman kayak bener-bener cuma suplemen gitu loh. Suplemen itu ya cuma suplemen, cuma penambah aja sebenarnya. Bukan kayak main source of your protein seharusnya. Jadi sumber utama protein kamu ya tetap harus dari makanan sebenarnya, dari entah tempe, telur, tahu, udang, ikan, ayam, susu ya kan. Low fat ya, jangan yang Mm-mm. full cream atau skim bahkan. Ya kayak gitu. Udang, Iya. tempe, daging, salmon apa ya gitu. Kalau menurut Koko tetap itu sih. Ya, gimana deh? Tapi menurut saya ini cuman blip doang sih, nggak bakal merubah something too much in long term. Ya bakal tetap terjadi lagi. Cuma kalau ada yang kayak Canggih nih, Koko kasih sesuatu loh buat Canggih, kayak Koko kasih follow ke Canggih. Koko udah follow lama sih. Nah, karena saya mengembalikan kepada permintaan pasar. Sama lah kayak kita ngomong prostitusi. Dari dulu sampai sekarang itu selalu ada. Kenapa? Permintaan selalu ada. The oldest apa jual beli yang The paling lama. oldest profession in the world. Ya, habis itu juga kayak kenapa sih yang acara TV alay-alay terus-terusan ada gitu kan? Ya karena yang Karena nonton banyak. permintaan ada. Karena yang Mm, nonton banyak. mm. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyalahkan ujung-ujung yang benar-benar ujung ya salahkan ke konsumennya sendiri sebenarnya secara general ya. Karena itulah Cuma yang diminta. cuma sekali lagi kalau menurut Koko ini bukan cuma ke Rimba Live sih. Ke semua produk lokal Ya. kena ini. Karena si Mm-mm. Canggih bener-bener nggak nyebutin merek sebenarnya. Mm-mm. Mungkin nggak Rimba Live ngomong kayak gitu gara-gara Banyak yang di satu sisi dia lagi rame. Terus ya habis dan gitu aku mau dapat impression gitu. banyak yang nyangkutin ke dia karena dia memang harganya bersaing gitu loh. Tapi Tapi tadi sebenarnya Master Wei nggak komen. Master Wei juga bersaing kok. ya Mas ya jadi ada kayak yang koko tahu M1 ya kan, merek-merek lokal Evolin yang koko tahu, Master Way, RSP atau RSV kalau nggak salah atau apa gitu, PV atau apa gitu, macam-macam. Hmm. Ya Rimba Life juga kayak merek-merek lokal yang baru-baru. Ya selamat berjuang ya kalian semua produk lokal. Karena memang Koko sendiri beli produk lokal baru paling setahun 2 tahun terakhir lah. Sejak sebelum itu selalu pakai merek paling nggak Optimum, Ultimate, Muscle Tech, Ya, 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 eh, ya. Saya juga Dymatize. asal tapi sekarang susah ya nyari diamond task gitu-gitu ya di Indo. Iya, mahal, mahal banget deh. Pajaknya mahal sekali dan harganya memang karena dolar kan naik banget kan. Ya, betul. Nah, itu tadi. Jadi produk lokal masuknya memang di saat kayak produk luarnya kemahalan. Jadi orang mau nggak mau nyari produk lokal. Mungkin kalau belinya dari luar negeri bahannya aja, mentahnya yang whey-nya aja lebih murah mungkin kalau di pabrik daripada beli kemasan yang udah jadi gitu loh. Pajaknya jauh lebih besar, makanya mereka bersaingnya dari pajaknya di sisinya itu gitu loh. Yang bahan mentahnya lebih murah kalau importnya. Walaupun sama-sama import ya. Hmm. Mm-mm. Saya sih merasa itu buat pengganti makan aja sih. Makan biasa gitu loh, yang kita dapetin
dapetin ya apa sih nasinya separoh, makannya Terus, kayak gimana gitu. terus Ngerti tau gak lah, sih? Yang separoh gitu. tau lah Des, terus terakhir yang menang siapa? Apa? Elmen. Karena kan Elmen jatuh banget kan sejak ada produk-produk lokal sebenarnya. Karena Ya, memang ya betul. harganya harganya kurang bersaing dan proteinnya sedikit kalau dibandingkan Mm-mm. kayak merek-merek yang ada baru-baru itu. Tapi mereka, Benar-benar salah 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 salah. Elemen klaimnya sedikit proteinnya. oh ya, secara nutrition fact di labelnya sedikit. Kalau Mm-mm. memang benar segitu kan paling nggak mereka main jujur. Nah, kalau terakhirnya menang dari drama ini ya yang kayak Elmen. Kalau memang ternyata Elmen sesuai gitu loh. Ya, Iya, ya betul. dan Koko juga merasa tertipu. Oh ternyata selama ini aku minum Elmen doang. Atau minum Energen doang. Iya kan dek? Bayangkan, kalau selama ini kita minum merek lokal itu ternyata kita minum Energen aja loh dek. Karbohidrat, gula doang ternyata. Atau cuma bahkan, Mm-mm. masih mending kalau cuma Elmen Mas Koko. Kalau cuma dua belas Mm-mm. persen, kalau cuma 13 gram proteinnya kurang lebih Elmen. Tapi kalau ternyata Ya, itu ya, ya, Energen, ya, 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 ya. shit. Yang, mm-mm. Oh ya, karena kita di sini dari tadi sebut merek ya. Buat para produsen-produsen, kalau seandainya lihat ini, jangan lupa UU ITE sudah dihilangkan. Ya, berarti Pencemaran nama baik sudah dihilangkan ini per tanggal ini. Memang berlaku 3 tahun lagi, tapi katanya Bapak apa Menteri yang datang ke Om Deddy itu bilang akan diambil yang paling meringankan katanya. Berarti ya udah dihilangkan. ya tapi baik lagi kita nggak ada bilang ini siapa yang benar-benar yang menipu ya, nggak ada semuanya. Bahkan Rimba Live pun juga ini nggak bilang kalau dia nipu ya, karena si Canggih juga memang nggak nyebutin nama, nggak nyebutin merek gitu. Cuma orang saling nyangkut pautkan dan kebetulan si Rimba Live mengeluarkan kayak pengumuman independen gitu kan, yang entah ada hubungan atau tidak dengan hal tersebut gitu kan. Eh, Oke, ada lagi deh, karena kita sudah lumayan lama nih. Baik, Ada lagi, baik, baik. itu aja ya. Oke, Hmm. ini menarik banget. Nanti mungkin ada lanjutannya, kita bakal cover lagi. Jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan comment, and see you at the next video. Bye-bye.